Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila manusia menginginkan ma'rifatullah atau mengenal Allah pada zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Ganjil, maka manusia tersebut haruslah menjadi ganjil di hadapan Allah. Maksudnya harus menjadi orang yang langka. Karena Allah itu Maha Ganjil, Maha Esa, menyukai yang ganjil-ganjil. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Wali Kutub, mengatakan, jadilah orang yang terbaik di zamanmu. Kita ketahui Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11 bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Baik itu tidak ada sesuatu yang serupa dalam hal zatnya, dalam hal af'alnya atau perbuatannya, dalam hal asma-asmanya atau nama-namanya, dan tidak ada yang serupa dengan sifat-sifatnya. Maka manusia jika ingin masuk pada barisan orang-orang yang dicintai oleh zat yang Maha Ganjil, dia harus menjadi ganjil dahulu dengan sarana takwa. Oleh karena itu, saya akan bagikan kisah nyata tentang ma'rifatullahnya seseorang di akhir zaman dengan keganjilan dalam hal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di saat ramai dan di saat sepinya. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang laki-laki, salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Ketika Fulan berada di atas trotoar di pinggiran jalan, Fulan melihat seorang ibu dan seorang anak yang ingin menuju ke tempat rekreasi. Fulan merasakan kebahagiaan mereka, sehingga dia akhirnya menjadikan apa yang dilihatnya itu menjadi sarana beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Fulan setelah melihat kebaikan yang diterima oleh ibu dan anak itu, dia jadikan sarana takwa, mendoakan kebaikan mereka supaya apa? Mereka berdua selamat menuju ke tempat rekreasi mereka dan kembali dengan selamat juga pada rumah yang mereka cintai. Fulan mendoakan dengan meneteskan air mata saat berada di pinggiran jalan raya, saat ramai-ramainya orang berlalu lalang. Fulan hanya fokus kepada mereka berdua. Fulan telah mengamalkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, salah satu dari kalian tidak disebut beriman secara sempurna hingga mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan Fulan telah mengamalkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwa tidaklah seorang hamba muslim yang berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, melainkan malaikat berkata, dan untukmu seperti doamu. Jadi Fulan mendoakan saudaranya yang tidak dikenalnya, yang tidak ada di hadapannya. Artinya mendoakan orang yang mana orang yang didoakan itu tidak mengetahui bahwa ada orang yang mendoakan. Dan Fulan merasa laksana satu tubuh, seperti yang disabdakan Nabi. Di saat yang lain, ketika Fulan selesai sholatnya di masjid, Fulan berzikir di antara banyak orang. Kemudian ternyata ada orang tua menunggu Fulan itu selesai berzikir. Kemudian setelah selesai Fulan berzikir, orang tua itu menyapa si Fulan.
menyebutkan bahwa dia membutuhkan uang. Karena orang tua itu berada di salah satu kota di Jawa Timur, mencari anaknya tapi tidak ketemu sampai kehabisan duit dan ingin kembali pulang ke kampungnya. Entah kenapa Fulan yang dipilih oleh Allah. Fulan melihat banyak orang di sana, tapi Fulan yang dipilih oleh Allah. Dan Fulan merasakan kehadiran Allah yang telah menghadirkan orang tua itu menjadikan sarana ujian, sarana ketakwaan kepada si Fulan. Padahal Fulan di saat itu kehilangan sarana pekerjaannya. Karena dia telah diusir dari kontrakannya, komputernya telah diambil juga oleh pemilik kontrakan. Karena Fulan tidak mampu membayarnya. Begitu juga baju-baju yang ada di tasnya sudah diambil semua. Sehingga Fulan mencoba hal yang baru. Menjual kue-kue yang dia berhutang kepada orang yang baik. Kemudian dia mengambil untung sedikit demi sedikit dengan menitipkan ke warung-warung, ke kafe-kafe, dengan berjalan kaki ke sana kemari, lalu kembali ke masjid. Dan ketika saat itu dihadirkan orang tua yang tidak punya uang, di mana Fulan pun sebenarnya membutuhkan uang untuk anak dan istrinya. Akhirnya ketika Fulan menyadari bahwa Allah telah menghadirkan orang tua itu sebagai sarana penguji kepada Fulan di saat sempitnya Fulan di dalam penghidupannya, maka Fulan akhirnya mengambil barang dagangannya yang seharusnya dia operkan ke warung, malah dimakan bersama sama orang tua itu. Mengajak ngobrol orang tua itu, akhirnya setelah selesai makan, sebagian sisanya disuruh ambil semua oleh orang tua itu, dibawa pulang. Dagangan Fulan tidak jadi dijual, tapi diserahkan kepada orang itu, dan kemudian orang itu diajak ke ATM untuk mengambil uang. Padahal uang yang didapat Fulan itu dapat dari pinjaman temannya. Akhirnya Fulan menyadari bahwa Fulan telah menghantarkan tamu dari Allah. Dia melayani orang tersebut seperti hanya raja. Dia menanyakan berapa butuhnya, tapi Fulan lebihkan supaya selamat benar-benar sampai di rumah. Menghantarkan ke depan mikrolet yang ditumpangi orang tersebut. Akhirnya Fulan senang setelah selesai melakukannya, dan dia tahu itu adalah dari Allah dan kemampuannya pun dari Allah. Sehingga Fulan mengucapkan hamdalah, segala puji bagi Allah. Dengan kejadian itu kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur, dan panas turut merasakan sakitnya. Fulan membantunya melaksanakan apa yang disampaikan Nabi, bagaikan satu tubuh. Jika dirinya sebagai orang tua itu tidak punya uang pulang, bagaimana nasibnya? Maka Fulan menjadikan dirinya sebagai orang tua itu, sehingga mampu berbuat semaksimal mungkin seperti yang dirasakan orang tua itu. Di saat yang lain, Fulan memberikan sedekah secara rahasia. Ketika ada melihat beberapa pekerja di malam hari, kuli bangunan, Fulan akhirnya memanggil tukang bakso mengatakan, Pak, tolong ini berikan kepada orang-orang yang nanti jalan melewati gang ini. Bilang saja dari hamba Allah. Tolong mereka ketika mereka lewat, kasihkan ini. Maka dibayarlah lunas oleh si Fulan kepada bakso itu, dan Fulan sembunyi di balik tembok. Maka benar, tukang bakso itu ketika memberikan kepada orang-orang pekerja yang lewat di gang itu, kuli-kuli bangunan itu heran melihat ke arah sini, ke arah sana. Mana orang yang membelikannya? Kok tidak nampak? Fulan tersenyum di balik tembok. Fulan senang melakukan itu. Nah, itulah beberapa contoh ketakwaan dengan cara yang ganjil, dengan cara yang langka, yang mana mungkin akan sulit dilakukan dengan adanya rasa kehadiran hati terhadap Allah dan mengatakan alhamdulillah, segala puji-pujian hanya untuk Allah. Assalamualaikum.